Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Dan saudara, seperti biasa mari kita siapkan diri sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita bersaat teduh, membaca, dengar dan renungkan firman Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapanmu dengan penuh kerendahan hati dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami, yang telah menjaga, menyertai, memberkati petiduran kami di sepanjang malam dan yang telah berlalu. Dan oleh rahmat-Mu saja kami ada di hari ini. Kami akan masuki dunia kerja kami hari ini. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Dan karena itu kami akan baca, renungkan firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di hati pikiran kami, di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku, sehingga setiap apa yang hamba sampaikan adalah isi hati-Mu. Setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Urapi hamba secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Matius pasal 8 ayat 5-13. Ini perikopnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu, di ayat 13 dikatakan begini, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah Bapak Ibu, permasalahan selalu datang dan menimpa siapapun yang ada di dunia ini tanpa memandang bulu. Entah itu orang kaya, orang miskin, berpendidikan tinggi atau rendah, tinggal di kota atau di desa, ataupun yang bermukim di daerah pegunungan, ya, atau di tempat-tempat terpencil. Nah, berbagai upaya tentu telah diusahakan oleh setiap orang untuk mencegah dan menanggulanginya. Namun faktanya manusia sama sekali tidak mampu mengelak dari masalah yang ada. Selalu saya katakan, selama kita hidup di planet yang bernama bumi, pasti masalah itu akan selalu ada. Selagi kita hidup pasti ada masalah. Jadi kalau saudara mau hidup tanpa masalah, ya silakan pindah ya ke planet lain, jangan di planet bumi. Silakan saudara check out dari bumi ini. Nah, karena itu
masalah itu selalu ada ya. Setiap kita yang masih hidup ya, masalah akan selalu ada. Nah, karena itulah manusia sangat membutuhkan yang namanya pertolongan dan jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang menderanya. Harus diakui bahwa kita tidak mampu mengatasi masalah, setiap permasalahan itu dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Apalagi berharap dan bersandar kepada sesama kita. Pasti kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Nah, Alkitab juga mengatakan di Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima. Masih ada satu jalan keluar dan sumber pertolongan, asal kita mau datang kepada juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Saya selalu katakan bahwa Yesus adalah alamat yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Bahkan saya sering katakan bahwa Yesus adalah alamat yang tepat untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Amin. Nah, ada kisah seorang perwira yang sedang mengalami persoalan, yaitu hambanya sedang terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Yang menarik adalah perwira itu membuat keputusan untuk datang dan meminta pertolongan kepada Yesus untuk hambanya itu. Bayangkan Bapak Ibu ya, untuk hambanya saja ya, dia ambil keputusan untuk mau datang menjumpai Yesus. Dan Yesus pun tergerak hatinya untuk menolong. Iya kan? Padahal dia tidak mengenal perwira itu sebelumnya. Akhirnya ya, hamba perwira itu kita baca tadi mengalami kesembuhan. Nah, ada 3 faktor penting yang dimiliki oleh perwira itu sehingga Yesus memperhatikan dan menjawab permohonannya. Yang pertama, ia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit itu. Itu yang pertama. Dia memiliki kasih yang ada padanya. Juga dia memiliki tanggung jawab terhadap hambanya. Yang kedua, ia memiliki kerendahan hati. Hal ini terbukti ketika Yesus hendak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya itu. Dia berkata di ayat 8 tadi, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Saya tidak tahu bagaimana kondisi rumahnya. Apakah itu faktor yang menyebabkan dia berkata Yesus tidak layak datang ke rumahnya, ya? Atau apakah yang ada dalam pikiran dari seorang perwira ini? Ataukah mungkin dia merasa bahwa rumahnya itu tidak layak didatangi oleh orang yang kudus, ya? Yaitu sekaliber Yesus yang dari surga. Nah, karena itu dia katakan, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Apapun alasan yang ada dalam benak pikiran ataupun di hati daripada seorang perwira ini, tapi di sini kita melihat bahwa ia memiliki kerendahan hati. Inilah kemudian yang diperhatikan oleh Yesus, ya kan? Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, tetapi membenci orang yang congkak. Jadi yang pertama, faktor yang penting yang dimiliki oleh seorang perwira itu, pertama, dia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit. Yang kedua, dia memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, ia memiliki iman yang besar. Itu kemudian dipuji oleh Tuhan Yesus. Perwira itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi cukup sepatah kata saja yang diucapkan Tuhan Yesus itu akan sanggup menyembuhkan hambanya itu. Ini luar biasa kan?
Nah Bapak Ibu, selama sikap hati kita tidak benar dan kita tidak memiliki atau belum memiliki iman yang cukup kepada Tuhan, maka dengar baik, jawaban doa kita akan mengalami penundaan sampai hati kita benar-benar ya murni dan tulus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita belajar dari perwira ini ya, perwira yang kemudian Yesus memuji imannya. Jadi yang dia miliki adalah yang pertama adalah iman, dia memiliki tanggung jawab, kasih dan tanggung jawab. Yang kedua, ia memiliki kerendahan hati, dan yang ketiga dia memiliki iman yang besar. Kiranya 3 faktor ini akan selalu menjadi bagian kita, sehingga ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawab. Ya, seperti dia berkata kepada perwira ini, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari seorang perwira yang doanya dijawab langsung oleh Tuhan, dan bukan saja itu, imannya mendapatkan perhatian, bahkan pujian dari Tuhan sendiri. Kami belajar hari ini bahwa hal penting yang harus kami miliki yang ada pada seorang perwira itu, bahwa ia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit. Kiranya kami juga memiliki kasih dan tanggung jawab kepada setiap orang yang ada di sekitar kami, di dalam rumah kami, apakah itu juga teman sekerja kami. Yang kedua, kami belajar hari ini bahwa perwira itu memiliki kerendahan hati. Kiranya kami pun diajar oleh Tuhan untuk memiliki kerendahan hati, sebab Engkau membenci orang yang congkak. Dan yang ketiga, perwira itu memiliki iman yang besar. Kiranya kami setiap hari dengar firman, maka firman itulah yang akan menumbuhkan iman kami, sehingga iman kami makin hari makin besar dan bertambah. Terima kasih Tuhan, tambahkanlah iman kami, dan kiranya setiap sahabat Galilea yang selalu mengikuti tayangan ini akan memiliki iman yang besar, memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap orang-orang di sekitarnya, memiliki kerendahan hati. Apapun yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami